Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Teman-teman bisa berkunjung juga di channel di ini ya, website saya ya, yaitu yantodesain.com ya. Teman-teman juga bisa berkunjung ke website saya yang satunya ya, yaitu untuk layanan desain ya, di udbrand.com ya. Oke, teman-teman, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nanda yang kemarin telah mengundang saya untuk menjadi pembicara di salah satu grup beliau ya, yang beliau kelola ya, tentang sharing-sharing tentang desain logo ya. Dan saya alhamdulillah saya dapat kiriman kaos bagus banget ya desainnya dari Mas Nanda. Dan teman-teman kalau pesan bisa lihat di kolom deskripsi, nanti saya akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih kepada Mas Nanda, dan mudah-mudahan Mas Nanda senantiasa sehat walafiat ya, kemudian sukses selalu dan tetap terus berkarya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan file undangan PSD ya, Photoshop ya. Karena ada beberapa teman yang menanyakan file poster yang saya bikin dulu untuk penghafal Al-Quran, dan mohon maaf kepada teman, kemarin itu memang saya coba untuk mencari lagi, saya ingat-ingat apakah filenya itu sudah saya backup, karena memang beberapa hari setelah saya bikin tutorial itu kebetulan harddisk yang saya punya itu rusak ya, harddisk 1 tera yang saya beli dari teman saya sebelumnya itu ternyata rusak ya, dan pernah kena ransomware ya, katanya gitu dari salah satu teman yang lain menyebutkan bahwa ya harddisk itu dulu pernah rusak gitu ya. Dan ya namanya kodok ya, takdir ya, itu menjadi sebuah ujian bagi saya ya, sehingga kemarin itu beberapa file dakwah ya, file maksudnya poster-poster dan undang-undang dakwah yang seharusnya saya bisa share kepada teman-teman hilang. Dan kali ini saya akan menggantinya dengan file undangan yang itu PSD ya, dan itu nanti bisa teman-teman download di kolom deskripsi yang nanti saya lampirkan. Oke teman-teman, langsung saja kita akan menampilkan ya undangan tersebut, dan juga bagaimana untuk mengedit ya, dan saya beri beberapa hal yang mungkin bisa dipakai untuk beberapa di kemudian hari ya. Oke, kita masuk ke Photoshop ya, kita langsung masuk ke Photoshop saja. Nah teman-teman, ini undangannya sederhana memang, dan insya Allah nanti saya akan bikin playlist sendiri ya terkait dengan undangan ini, dan saya coba untuk bikin beberapa undangan ya, yang itu teman-teman bisa modifikasi ya, dan juga mungkin saya akan bikinkan tutorial bagaimana membuat undangan melalui Photoshop. Dan ada beberapa keunikan ya di Photoshop itu, ada efek-efek yang itu ringan untuk dipakai, dan itu bisa di copy paste tanpa harus mengulang desain ya. Kadang di Illustrator maupun Corel itu kalau kita membuat sebuah efek seperti ini, kita harus ulang ya, kita harus bikin satu persatu gitu ya. Atau kalau di Illustrator memang ada yang namanya style ya, dan itu bisa dicoba, langsung klik juga akan berubah menjadi seperti ini. Dan di Photoshop juga sama ada. Oke teman-teman, langsung saja ini layernya ya teman-teman ya, bisa dilihat layernya ini saya atur sedemikian rupa agar teman-teman bisa merubah dengan mudah ya. Yang pertama ini judul ya, judul ini dakwah melanjutkan kehidupan Islam, ini bisa dirubah teman-teman ya, dengan fontnya nanti juga saya sertakan, dan saya bikin fontnya ini gratis teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman rubah dengan font yang lain, monggo ya, dipersilahkan ya, dan mungkin fontnya lebih bagus atau font yang dibikin oleh teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada folder sosmed ya. Ini sosmed ini sudah saya kelompokkan ya, dan ini teman-teman bisa ganti juga. Ini bentuknya ini teman-teman ya,
ini apa namanya, ini smart object ya. Jadi klik 2 kali ini nanti seperti ini teman-teman. Ini bisa dirubah ya. Tapi saya rasa hanya warnanya saja mungkin yang perlu dirubah. Dan ini saya bikin apa namanya, oh ya, maaf ya, di judul dulu ya. Di judulnya ada efeknya teman-teman ya, ada efeknya. Ini kalau kita klik di sini di layarnya FX ini ada tanda panah, ini kita klik kita akan muncul efeknya ya, stroke ya, kemudian drop shadow, dan drop shadow-nya ada 2. Nah kalau kita klik 2 kali ya di efek ini, di 2 kali akan muncul seperti ini layer style ya. Nah, ini bisa kita rubah teman-teman ya, kita rubah sesuai dengan keinginan kita ya. Sebagai contoh, stroke-nya ini kita ganti warna gitu ya, kita klik aja, kemudian kita klik color ini ya, kemudian kita ganti warna seperti ini, atau yang lebih gelap ya, seperti ini ya. Nah teman-teman bisa coba nanti kreasi. Kemudian drop shadow. Nah drop shadow ini saya menggunakan ada 2 teknik ya. Di sini saya bikin stroke ya. Jadi drop shadow ini kalau kita atur karena ini di apa namanya, Photoshop 17 ke atas ya, itu bisa untuk bikin drop shadow bertingkat ya. Nah, seperti ini. Drop shadow yang ini saya pakai outline ya, jadi saya bikin outline. Terus kalau diatur seperti ini ya. Nah seperti ini nggak seberapa kelihatan ya. Atau saya kasih warna putih ya. Ini. Kemudian saya perbesar di sini. Ini saya besarkan dikit, kemudian size-nya kemudian 15 mungkin ya, kemudian ini ya, sorry, kita normalkan ya, ini seperti ini teman-teman. Saya tadi lupa. Nah, nanti saya editkan ya teman-teman ya, dan saya modifikasi lagi. Nah ini menjadi stroke baru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nyoba. Ini kalau 10 seperti ini teman-teman. Kalau kita kasih warna khusus warna kuning seperti ini. Nah, jadi drop shadow-nya saya bikin menjadi stroke dengan angle-nya ya 90, dan ini distansinya ini jarak apa namanya, bayangannya 0. Jadi dia tidak akan bergeser. Kalau kita geser ya, kalau kita geser nanti berubah seperti ini. Kalau kita nolkan berarti dia posisi berada di tengah-tengah, warnanya bisa kita ganti menjadi apa yang kita inginkan. Oke seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada drop shadow lagi untuk bayangannya, ada yang bayangan untuk menunjukkan dia itu seperti 3 dimensi ya, seperti itu. Nah ini distansinya ya, atau jaraknya bisa kita atur juga di sini ya. Nah, itu teman-teman bisa atur atau enggak diatur juga enggak masalah teman-teman ya. Oke seperti itu. Dan ini kalau kita rubah efeknya tetap tidak akan merubah ini ya, karena efeknya otomatis meliputi semua teks ini. Oke selanjutnya untuk masuk ke layer berikutnya adalah layer sosmed. Nah, kalau teman-teman membutuhkan apa namanya, icon yang lain ya, teman-teman bisa download ya, kemudian dimasukkan di sini di sosmed. Kalau memang tidak perlu Facebook ya, bisa teman-teman coba matikan ininya ya, apa namanya, visibility-nya ya. Jadi teman-teman bisa hidden filenya, layernya, kemudian atau ditampilkan seperti ini. Kemudian kita lihat di FX ini ya, layer style-nya ya, kita klik aja. Ini pun kita bisa tambah ya. Ini kalau saya cover layer color overlay-nya ya, saya bikin seperti ini. Bisa juga kita ganti menjadi putih ataupun warna agak biru ya, atau agak hijau seperti ini. Monggo teman-teman nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Kemudian selanjutnya logo. Di sini logo adalah logo majelis ya. Ini teman-teman bisa tambahkan, dan ini saya kasih color overlay putih ya, sama. Nah, ini pun teman-teman bisa bikin, masukkan aja logo di sini, nanti dia akan berwarna putih. Kalau kita hilangkan nanti warnanya ya hitam ya, ini yang
atau warna logo yang teman-teman bikin. Itu oke, selesai. Selanjutnya pemateri ini ada terdiri dari beberapa teks ya. Memang teksnya ini seperti ini teman-teman. Biasanya kalau dalam tipografi itu harus ada perbedaan ya, perbedaan ini font ya. Kalau di atas seperti ini, kemudian di bawahnya tegas, dan kemudian di sini informasi tentang yang bersangkutan pemateri itu juga diperkecil ya, dengan warna yang tidak menjadi dominan, tidak menonjol. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pemateri ini sebenarnya kita klik 2 kali akan muncul di seperti ini teman-teman. Kita bisa edit ya, kita edit, masukkan fotonya di sini PNG teman-teman ya. Kemudian nanti dia tidak otomatis di sini teman-teman ya, tidak otomatis di sini. Nanti akan ada perubahan. Tekniknya seperti ini teman-teman. Seandainya ini saya hapus ya. Nah, seperti ini teman ya. Nah, bagaimana agar nanti dia posisinya berada di mana? Di shape ini ya, shape segitiga ini. Kita menggunakan ini teman-teman, menggunakan tools ini, Path Selection Tools ya. Nah, kita klik ya, kemudian klik kanan di shape-nya ini ya, kemudian ini Make Selection. Nah, kemudian oke saja ya. Nah, oke. Kemudian kita pilih seleksi ini ya, kotak ya. Kemudian kita seleksi dengan menekan shift ya, sehingga muncul tanda seleksi plus seperti ini teman-teman. Kemudian kita seleksi di foto kepala dari ini ya, pemateri itu harus berada di dalam seleksi. Oke, nah jadi ini nanti yang kita hapus, yang di luar seleksi ini yang kita hapus. Nah, selanjutnya karena ini adalah kita klik layer 1 ya, dan ini layer layer 1 ini ya, layer foto ini kita menggunakan smart object ya, jadi dia nggak bisa dihapus secara langsung, tapi kita cukup memilih layer ini dengan seleksi seperti ini, kemudian kita pilih masking ini ya. Nah, otomatis dia akan mengambil objek yang ada di seleksi, dan yang lainnya ini seperti ini itu terhapus. Oke teman-teman ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau mau rubah mengganti foto pematerinya, cukup klik 2 kali ya, diklik 2 kali di sini, kemudian masukkan ya dengan PNG tanpa ada background. Kemudian kalau ternyata melebar ya, melebihi dari objek segitiga ini, shape segitiga ini, bisa menggunakan cara tadi. Oke. Nah, ini untuk objek segitiganya kita bisa klik 2 kali di shape-nya, kita bisa ganti warnanya ya. Seperti ini. Bisa teman-teman ya, sangat mudah. Nanti bisa diulang-ulang ya videonya jika masih belum memahami dengan tepat ya. Oke. Oke teman-teman, seperti ini untuk pemateri ya, untuk pemateri. Oke, selanjutnya layer selanjutnya ya. Sebentar. Oke, tadi ya. Layer selanjutnya adalah keterangan ya, informasi. Nah, kadang kita kalau ada agenda kegiatan itu ada informasi. Nah, di sini saya kasih 2 pilihan ya, teman-teman bisa mengaktifkan ya. Kalau ini kita hilangkan juga monggo ya. Kalau ada agenda ya, seperti jadwal agendanya seperti ini, runtutan agendanya bisa ditambah, bisa diganti ya, diaktifkan agenda. Dan kalau hanya informasi, sebagai contoh ini agendanya seperti apa itu bisa diketik di sini, atau dihilangkan pun nggak masalah ya, masalah. Oke, selanjutnya adalah layer selanjutnya, itu adalah tempat ya, masjid ya.
kemudian hari ini, kemudian jam ya. Ini 3 ini saya bikin layer berbeda teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa edit dengan seksama ya. Seandainya contoh ini dihilangkan, kemudian hari, tanggal, dan hari, jam, dan tempat itu kita naikkan ke atas, ini bisa, atau hasilnya seperti ini bisa juga. Oke teman-teman, ya itu ya. Oke, kemudian yang atas ini judul ya, kajian, bisa teman-teman ganti juga di sini. Nah, bisa juga diganti, fontnya juga diganti juga bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah background. Ini yang paling utama ya. Kalau ini layoutnya teman-teman ya, layout ini bisa teman-teman apa namanya ganti sesuai dengan kebutuhan ya. Seandainya ini ditaruh ya, taruh di sebelah sini ya, kemudian judulnya ditaruh sebelah sini ya, monggo teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Atau ini di tengah-tengah, kemudian ini posisinya ditaruh di sebelahnya kayak gitu, bisa coba ini ya. Tuh, kemudian dikecilkan dikit, taruh di atas, nah, bisa juga seperti ini. Oke ya, yang penting teman-teman bisa mengedit dan menyesuaikan dengan agenda yang diadakan nanti. Nah, kemudian background ini saya beri alternatif, bukan alternatif ya, cara untuk memodifikasi. Kalau ini tidak perlu dirubah teman-teman, gambar dan latar belakang tidak perlu. Ini kalau dihilangkan masjidnya bisa seperti ini teman-teman ya, karena ini background itu bukan yang utama teman-teman ya. Maksudnya dia itu adalah pelengkap ya, pelengkap agar undangan kita itu terlihat manis. Tapi kalau terlalu menonjol juga akan menghilangkan makna dari yang ini ya. Dan oke, ini di sini, kemudian di sini ada apa namanya, shadow ya, ada bayangan yang itu bisa kalau untuk memperjelas teks di bawah agar dia tidak mati ya dengan warna terang yang ada di background ya. Ini juga, ini dihilangkan juga bisa, atau dipakai juga bisa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada awan, namanya terpisah teman-teman. Ini bisa dipakai atau tidak ya, karena awannya ini ada 2 tingkat ya, 2 layer ya, seperti ini ya. Nah, yang ini multiplay dan ini overlay ya. Oke, bisa dipakai atau tidak. Kemudian berikutnya warna ya teman-teman. Ini warna ini teman-teman bisa ganti dengan berbagai macam warna ya. Sebagai contoh ini, nah warna aslinya ini teman-teman. Warna aslinya itu ini. Kemudian saya tambahkan ini ya, brightness and contrast ya. Ini kalau kita aktifkan maka dia akan lebih kontras ya. Nah, kontrasnya ini bisa kita rubah, kita sesuaikan ya dengan cara klik 2 kali ini ya, gambarnya ini, gambar apa namanya, kayak matahari itu ya. Kita gelap terangnya itu kita klik 2 kali akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita edit ya kontrasnya. Nah, ini ya teman-teman bisa berkreasi dengan baik ya nanti. Nah, selanjutnya di sini setelah kontras ada gradien teman-teman. Gradien ini untuk mewarnai agar warnanya kadang kita ingin yang lebih baru ya, tidak monoton warna seperti ini, kita tidak seperti ini. Ini saya pakai overlay teman-teman. Nah, jadi kita klik 2 kali di kotak ini ya, kotak warna ini akan muncul seperti ini, dan kita bisa klik gradiennya ini. Nah, gradiennya ini kita bisa pilih. Dan teman-teman bisa juga download di beberapa website yang menyediakan gradien ya, menyediakan gradien untuk Photoshop ya. Nah, ini coba teman-teman kita coba ya, kita ganti nah seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat oke ya, saya nanti bisa coba ya di rumah. Kemudian sudutnya juga bisa kita atur teman-teman. Di sini ada angle ya, angle-nya ini kita klik seperti ini. Nah, sudutnya kita bisa buat
kita coba warna yang lain juga bisa. Oke, kalau dirasa oh tidak, saya nggak mau pakai gradien seperti ini ya, monggo tidak dipakai, kita nonaktifkan ya. Kemudian kalau kita ingin hitam putih ini bisa teman-teman. Nah, ini saya ada black and white ini ya, jadi teman-teman bisa nyoba untuk ganti warnanya jadi black and white. Selanjutnya saya juga menambahkan ya warna juga, tapi ini menggunakan overlay ya, juga sama dual tone ya. Kalau kita menggunakan ini nanti lebih terang ya teman-teman ya, beda dengan yang tadi ya, lebih gelap ya. Oke, kalau kita nggak pakai juga nggak masalah. Nah, yang penting kalau menggunakan dual tone ini posisi black and white nya ini harus aktif ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak aktif ini nanti warnanya akan lebih bervariasi. Oke, seperti ini teman-teman ya, sangat mudah untuk diatur ya. Oke. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah undangan yang bisa teman-teman nanti download ya, dan bisa teman-teman edit sesuai dengan ini ya, keinginan sesuai dengan agenda kegiatannya. Warnanya juga warna huruf semuanya ini nanti fontnya ini gratis teman-teman di Google Font. Nanti teman-teman bisa nyoba untuk mendownload ya, nanti saya sertakan linknya. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya file ini, dan bisa digunakan untuk teman-teman mengadakan kegiatan ya, atau agenda kajian atau yang lain ya. Dan ya memang kebetulan temanya saya bikin tema akhir tahun ya, karena mendekati akhir tahun ya saat ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Dan kalau teman-teman mau ini ya, mau pesan kaos seperti ini, teman-teman bisa nanti di deskripsinya bisa pesan langsung ke Mas Nanda ya. Terima kasih kepada Mas Nanda yang telah mengirim kaos yang keren ini ya. Oke, dari saya Yanto Desain, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan konten saya kali ini, dan semoga teman-teman senantiasa berkarya dan juga senantiasa dalam keadaan baik dan dalam kehidupan yang berbahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.